Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate sebuah video informasi, yaitu ini terkait dengan dirilisnya Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2022 Bapak Ibu ya, tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun anggaran 2022. Nah, Bapak Ibu perlu pahami bahwa judul video kami di sini adalah lakukan ini sekarang, cara agar data guru honorer masuk kriteria untuk mendapatkan bantuan insentif Kemendikbud. Jadi di sini kita masuk ke teknis ya, bagaimana memperbaiki data ya. Bagaimana memperbaiki data guru bukan pegawai negeri sipil agar nantinya berpeluang ya, bukan langsung mendapatkan tapi berpeluang untuk mendapatkan bantuan insentif dari Kemdikbud. Oke. Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja ke to the point. Di sini baru saja rilis Bapak Ibu ya, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun anggaran 2022. Nah, jadi perlu ketahui Bapak Ibu ketahui bahwa kami sudah membahas dua video sebelumnya yang membahas terkait nominal yang Bapak Ibu bisa terima ketika nantinya mendapatkan tunjangan ini. Nah, pada segmen kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana teknis ya untuk perbaikan datanya, sehingga nantinya Bapak Ibu punya peluang untuk mendapatkan bantuan ini. Karena ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Ini dibayar sekaligus ya, dibayar sekaligus selama 1 tahun ya. 200.000 per bulan untuk kelompok bermain KB dan tempat penitipan anak TPA. Kemudian mulai dari guru pada taman kanak-kanak sampai guru pada satuan pendidikan khusus itu sebanyak 300.000 Bapak Ibu ya. Ini valid ya, ini informasinya valid. Nah, di sini Bapak Ibu pahami ya bahwasanya apa namanya ya, di sini kita bisa lihat teknisnya. Kita scroll. Nah, seperti ini. Ini ada di bagian ya, tata kelola bantuan Bapak Ibu ya. Jadi ini penting sekali untuk Bapak Ibu pahami. Di bagian sini untuk tata kelola bantuan, input atau pembaharuan data guru non PNS. Guru non PNS didampingi operator sekolah menginput atau memperbaharui data guru non PNS melalui Dapodik ya. Nah, jadi ini melalui Dapodik. Jadi nantinya Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan operator sekolah ya untuk memperbaharui data Bapak Ibu melalui Dapodik. Nah, jadi kemudian yang berikutnya, guru non PNS yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar ya. Jadi Bapak Ibu harus pastikan bahwa data Bapak Ibu itu harus terinput dengan baik dan benar. Kemudian data yang diinput atau diperbaharui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, ini satu ya. Nah, kemudian beban kerja Bapak Ibu berapa jam, ini dua. Golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir dan status kepegawaian ya. Masa kerja, golongan ruang, masa kerja, kemudian NUPTK, kemudian tanggal lahir, kemudian status kepegawaian. Ini ada 7 Bapak Ibu ya, 7 data yang harus diperbaiki. Kemudian guru non PNS harus memastikan kesesuaian data yang diinput atau diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Maksudnya huruf C di sini. Data-data ini Bapak Ibu guru harus bisa memastikan ya, apakah sudah valid yang sudah dikerjakan oleh operator sekolah. Kemudian kebenaran data yang telah diinput
dan atau diperbaharui menjadi tanggung jawab guru non-PNS yang bersangkutan. Nah, seperti itu ya. Kemudian penginputan atau pembaharuan data guru non-PNS harus dilakukan setiap terjadi perubahan kondisi data guru non-PNS. Nah, jadi ini yang sudah sering admin bahas, bahwasanya untuk pembaharuan data guru-guru non-PNS itu dilakukan di Dapodik, dan ketika ada perubahan data itu wajib langsung diperbaharui oleh operator sekolah, Bapak Ibu ya. Ini wajib diperbaharui langsung oleh operator sekolah, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian di sini akan ada penginputan atau pembaharuan data guru non-PNS harus dilakukan setiap terjadi perubahan. Kemudian data guru non-PNS yang telah diinput atau diperbaharui pada Dapodik diverifikasi dan divalidasi oleh guru non-PNS yang bersangkutan. Nah, jadi nantinya ketika data Bapak Ibu itu sudah diperbaiki operator, nantinya rekan-rekan guru itu harus memverifikasi kembali, memastikan ya kevalidan data Bapak Ibu melalui dokumen real yang Bapak Ibu cocokkan datanya di Dapodik, seperti itu ya. Kemudian nantinya Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal akan memastikan data guru non-PNS pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi guru non-PNS. Nah, jadi nantinya Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal akan memastikan data guru non-PNS pada Dapodik apakah nantinya akurat dan logis sesuai dengan kondisi guru non-PNS. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk teknisnya di sini kami akan coba memperlihatkan ya data-data yang ada di data-data yang ada di poin C ini. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ini kan poin C ya. Oke, kita coba explore langsung di Dapodik. Nah, di sini Bapak Ibu sudah buka Dapodiknya. Nah, di sini kita akan melihat ya, ini adalah data dari salah satu guru honorer kami ya Bapak Ibu ya, yang ada di Dapodik. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan, simak baik-baik video ini ya, jangan di skip ya, nonton sampai selesai, dan kalau bisa Bapak Ibu share ya supaya banyak teman-teman yang mengetahui kebermanfaatan daripada video ini. Jadi yang pertama kita perhatikan dulu data yang diinput atau diperbaharui, terutama data mengenai satuan administrasi pangkal. Oke, kita cek di Dapodik satuan administrasi pangkal di mana dilihat. Jadi kita tutup dulu di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita klik nama gurunya, kemudian kita klik penugasan. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Kalau dikatakan satuan pendidikan berarti di sini di sekolah induk. Di sini wajib, ini kan ada agak blur sedikit ya. Ini sudah terkunci oleh dinas. Di sini ada klik pada sekolah induk ya. Jadi kita klik di sini untuk memastikan bahwa kita sudah mengklik sekolah induk di Dapodik. Nah, ini dipastikan juga Bapak Ibu ya. Ini namanya satuan administrasi pangkal atau satminkal ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian keaktifan Bapak Ibu di sekolah induk harus dicentang secara berkala. Nah, ini kan sudah bulan Juli, berarti bulan Juli ini harus dicentang di Dapodik ya. Nah, bulan Agustus juga nanti harus dicentang ya, sampai bulan Juni tahun depan ya, seperti itu. Jadi ini yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi ini data pertama yang harus dipastikan valid ya. Oke, sudah ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian kita ke aturannya lagi. Kemudian beban kerja Bapak Ibu ya, ini beban kerja ya, seperti itu beban kerja. Nah, jadi yang mana beban kerja yang harus valid di Dapodik? Bapak Ibu kita klik lagi di sini. Sekarang kita klik di bagian rombongan belajar ya. Di bagian rombongan belajar Bapak Ibu klik reguler ya. Nah, di sini Bapak Ibu klik reguler, ini beban mengajar ya. Beban kerja berarti beban mengajar dari guru itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu harus pastikan kita klik di sini, kemudian klik pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ini kan nama guru honorernya ya. Ini nama guru honorernya. Kemudian beban kerjanya yang ini Bapak Ibu ya. Beban kerjanya yang ini. Ini 24 jam ya. Oke. Jadi Ibu Suryana ini beban kerjanya 24 jam. Berarti sudah full jam ya di kelas 4 ya. Di sini sudah full jam di kelas 4. Jadi
di kelas 4 guru honorer ini memiliki beban mengajar atau beban kerja sebanyak 24 jam. Nah, ini sudah memenuhi kriteria ya. Ini sudah memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Oke. Ini sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian kita cek lagi apanya lagi? Golongan ruang ya, honorer kan belum punya. Kemudian masa kerjanya. Nah, kalau masa kerjanya di mana dilihat? Kita gampang sekali mengecek Bapak Ibu ya. Gampang sekali mengecek untuk masa kerjanya. Untuk masa kerjanya, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Kita klik lagi gurunya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih satu guru, kita klik ubah, kita cari masa kerjanya di sini. Sebenarnya tidak terdeteksi langsung, tetapi kita bisa lihat valid tidaknya nicknya, NIP ya, apanya namanya, TMT-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita langsung cek saja di bagian TMT ini ya. Oke. Ini di bagian TMT, Bapak Ibu langsung cek apakah data Bapak Ibu di Dapodik terkait dengan TMT pengangkatan itu sudah cocok atau sudah sama, sudah valid, sudah sama dengan yang ada di SK Real yang Bapak Ibu pegang dari kepala sekolah ya, pertama. Oke, seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian kita lanjut lagi berikutnya. NUPTK, tanggal lahir dan status kepegawaian. Oke, NUPTK kita cek di sini juga. Nah, kalau status kepegawaian, Bapak Ibu cek saya di sini ya, NUPTK ini. Nah, ini NUPTK. Ya, apakah sudah valid atau tidak? Apakah sudah masuk di Dapodik atau tidak? Ini NUPTK-nya ini di Dapodik Bapak Ibu. Silakan dicocokkan kembali apakah NUPTK Bapak Ibu itu sudah valid atau belum ya. Seperti itu. Itu yang harus dipahami ya. Oke. Kemudian kita langsung status kepegawaiannya ya, diperhatikan ya status kepegawaiannya ini. Nah, ini status kepegawaian. Nah, dilihat apabila Bapak Ibu memiliki SK daerah atau SK bupati atau wali kota, maka status kepegawaian Bapak Ibu adalah honorer daerah tingkat 2 kabupaten kota. Jadi itu yang wajib tertulis di sini. Beda kalau Bapak Ibu hanya memiliki SK kepala sekolah, maka dia akan status kepegawaiannya adalah guru honorer sekolah. Seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi status kepegawaian honorer daerah tingkat 2 kabupaten. Nah, ini disesuaikan dengan SK bupati Bapak Ibu kalau punya ya, di bagian sini. Oke. Kemudian kita lihat apa lagi, ya sudah ya, tanggal lahir. Ini penting juga tanggal lahir ya. Di mana di Dapodik bisa dilihat tanggal lahirnya. Ya, kita scroll ke atas saja. Nah, di bagian sini ada tanggal lahir. Diperhatikan ya, dicocokkan tempat dan tanggal lahir Bapak Ibu di Dapodik dengan ijazah atau akte kelahiran Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan di sini berbeda, ini wajib segera dilakukan perbaikan data melalui laman Verpal ya. Nah, jadi ini wajib dilakukan perbaikan data melalui laman Verpal PTK. Nah, yang berhak untuk melakukan Verpal PTK yaitu operator sekolah ya. Kalau misalkan ada masalah, kalau tidak ada masalah ya tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Itu it's okay saja. Ya, jadi sebelumnya admin disclaimer bahwasanya ini bukanlah video resmi, tetapi sumber yang kami dapatkan adalah video resmi. Karena yang resmi itu datanya dari Kemdikbudristek. Ya. Oke. Seperti inilah Bapak Ibu ya, lakukan ini segera di Dapodik Bapak Ibu melalui pembaharuan data, garantinya Bapak Ibu masuk kriteria untuk mendapatkan bantuan insentif Kemdikbudristek. Oke, berdasarkan Persekjen nomor 9 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.